Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat hari Minggu. Minggu hari ini adalah Minggu Ekologi, yang artinya rumah yang kita tempati. Jadi eko itu dari kata Yunani oikos, itu artinya rumah. Logi, ilmu atau hal-hal yang menyangkut. Nah, jadi kalau ekologi, jadi segala hal yang menyangkut ilmu atau pengetahuan yang menyangkut rumah. Yang mau dikatakan bahwa alam semesta ini adalah rumah tempat kita tinggal bersama dengan seisinya. Itulah artinya ekologi. Firman Tuhan pada hari ini dalam rangka untuk kita mengenang dan mengagumi, juga mengingatkan kita akan panggilan tanggung jawab kita di alam semesta tempat kita tinggal bersama ini sebagai orang-orang percaya. Dari firman Tuhan Mazmur 104 ayat 1 sampai 3 dan dilanjutkan ayat 13 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Karena itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat
perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sebuah ungkapan kekaguman, pujian seorang yang betul-betul melihat karya Tuhan. Lebih 2500 tahun yang lalu ini dituliskan. Bagaimana seorang yang 2500 tahun yang lalu sudah bisa menuliskan refleksi, perenungan, menggambarkan bagaimana karya Tuhan di alam semesta ini. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur sebagai orang-orang percaya yang membaca dan menerima Alkitab ini sebagai firman Tuhan. Mungkin tidak ada karya yang lebih agung, lebih hebat dari karya para penulis Alkitab ini, yang sudah ribuan tahun yang lalu, bahkan seperti pemazmur ini 2500 tahun yang lalu dia menuliskan ini. Dan alangkah sayangnya kalau kita tidak mengerti apa yang dituliskannya, kalau kita tidak mau juga menerima dan merenungkan, merefleksikan lebih mendalam yang 2500 tahun lalu dia sudah menuliskan, merefleksikan bagaimana Tuhan yang bekerja menciptakan alam semesta ini. Namun alangkah bodohnya kita kalau kita juga tidak melihat sebagaimana sang pemazmur melihat keadaan alam semesta ini di usia kita saat ini, di masa era kita saat ini. Justru karena inilah maka para ilmuwan, para peneliti dan angkasawan yang juga sudah melakukan penjelajahan ke luar angkasa, membuktikan benar adanya apa yang dituliskan 2500 tahun yang lalu itu. Dan inilah sungguh mahakarya yang mungkin kita boleh katakan tidak terbayangkan ketika 2500 tahun orang ini menuliskan, dan sekarang terbuktilah semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mau belajar dari apa yang dia refleksikan, dari permenungannya tentang karya Tuhan di alam semesta yang menjadi firman Tuhan pada hari ini, terutama untuk Minggu Ekologi hari ini. Kita mengenang dan mau merefleksikan bagaimana alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, dan bagaimana Tuhan memelihara alam semesta ini sehingga kita bisa hidup dengan tenang. Kita hidup dengan keadaan kita yang tanpa ada gangguan, atau mungkin ketika akan ada gangguan kita sudah tahu karena kita sudah belajar tentang ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh orang-orang seperti pemazmur pada saat ini. Ibu bapak, pertama kita mau mengatakan apa yang dimaksudkan oleh pemazmur dengan tulisannya ini adalah bagaimana melihat keindahan dan keagungan dari ciptaan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita juga harus melihat bagaimana indahnya alam semesta ini dan bagaimana keagungan Tuhan atas ciptaannya.
Inilah juga yang mendorong kita untuk melakukan penjelajahan atau perjalanan supaya kita melihat ke alam yang terbuka ini. Kita perlu rekreasi melihat lingkungan alam ini, supaya kita jangan hanya mengurung diri di rumah atau di kamar kita, tapi keluarlah, pandanglah alam ini, pandanglah bintang ketika malam gelap, lihatlah bagaimana bulan itu begitu terang menerangi bumi, dan pahamilah bagaimana para ahli juga menetapkan waktu-waktu, hari, menit, detik, bulan dan tahun. Oleh karena pembelajaran yang mereka renungkan tentang semua ciptaan Allah, dan kita tahu tentang musim, iklim, dan peredaran segala sesuatu ciptaan Tuhan di alam semesta ini. Ibu bapak, saudara-saudara, para penafsir yang melihat tentang ciptaan alam ini dari berbagai cara pandang, itulah juga yang menimbulkan banyak aliran-aliran filsafat dan kepercayaan, termasuk juga agama-agama. Bagaimana kalau kita seperti orang Jepang yang mempertuhankan matahari, karena mereka menganggap matahari itulah sumber kehidupan, sehingga mereka menyembah kepada matahari. Begitu juga suku bangsa atau kelompok-kelompok agama tertentu yang menyembah bulan, yang menyembah kuasa-kuasa yang mereka tidak mengerti. Bahkan ada menyembah batu, menyembah gunung, menyembah pohon, menyembah tempat-tempat keramat, karena mereka tidak mengenal Tuhan yang menciptakan itu. Dan coba kita bayangkan, saudara-saudara, seandainya Injil kekristenan tidak datang ke tanah Batak, kita barangkali masih menyembah kepada gunung-gunung, kepada pohon-pohon, tempat-tempat keramat. Kita masih menyembah kepada roh-roh yang kita anggap itu penguasa alam semesta ini. Namun setelah kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita sudah mengenal Injil, kita boleh sadar betapa bodohnya mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika kita juga masih takut dan menyembah, sujud kepada kuasa-kuasa seperti itu, artinya kita juga masih orang yang tertinggal, masih primitif. Kita ini bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Ini juga mau mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, supaya kita jangan menyembah kepada siapapun, kepada apapun yang adalah ciptaan. Semua alam semesta, semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, Tuhanlah yang menciptakannya. Ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang mengatur, ada Tuhan yang menata semua peredaran-peredaran alam semesta ini. Ada Tuhan yang mengatur itu, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menetapkan semua perjalanan waktu, sehingga kita bisa berhikmat dan bijak untuk menjalani kehidupan ini. Yang tanpa pengertian dan iman yang seperti itu, tentu kita bagian dari orang yang primitif, yang masih menyembah kepada benda-benda, menyembah kepada kuasa-kuasa alam, dan kita belum mengenal Tuhan. Karena itulah juga, saudara-saudara, banyak juga ahli-ahli dengan membaca fenomena-fenomena alam, mereka juga masih menetapkan itu menjadi ukuran bagi kehidupan pribadinya sebagai manusia.
Seperti ada filsafat dalam budaya Jawa tentang jagat gede dan jagat cilik. Alam semesta ini sebagai jagat gede dan manusia sebagai jagat cilik. Dunia semesta yang alam semesta dan manusia sebagai alam yang kecil. Sehingga mereka juga melihat dengan ukuran-ukuran alam bagaimana posisi bintang dan juga peredaran iklim-iklim. Manusia itu juga melihat kepada dirinya. Itu ada kaitannya. Sehingga timbullah ilmu ramalan. Seperti tetangga kita orang Tionghoa ada Feng Shui. Ada menafsirkan nasib manusia, membaca guratan-guratan tangan. Namun alangkah bodohnya, karena mereka menganggap itu sebagai standar ketentuan hidup manusia yang secara fatalis bergantung kepada hasil fenomena bacaan dan tafsiran alam dan peredaran-peredaran benda-benda langit yang ditetapkan menjadi ukuran bagi dirinya. Orang yang seperti itu juga tidak mengenal Tuhan yang menentukan jalan hidup kita, Tuhan yang memelihara kehidupan kita, Tuhan yang memperlengkapi segala kebutuhan kita. Oleh karena itulah saudara-saudara, bagaimana kita sebagai orang yang mengenal Tuhan dan tahu bahwa semua alam semesta ini Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menetapkan, dan Tuhan yang memelihara kehidupan manusia, supaya kita percaya sungguh sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan menggantungkan hidup dan percaya kepada benda-benda, tapi percayalah, gantungkanlah hidupmu kepada Allah yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur alam semesta ini. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita mungkin mendengar atau bahkan isu yang sudah diedarkan macam-macam tentang megatrust. Akan terjadi gempa yang sangat luar biasa, barangkali mencapai 9 atau bahkan 10 skala Richter, yang akan meruntuhkan bumi ini. Yang ditafsirkan oleh ahli-ahli, pulau-pulau tertentu, bahkan Jawa, bagian Sumatera juga. Ketika itu akan terjadi dan dikatakan segera akan terjadi, itu menakutkan. Bisa saja mungkin dari penelitian ahli-ahli, dari geologi, dari perjalanan peredaran kerak-kerak bumi ini, akan terjadi hal-hal seperti itu. Persis seperti tsunami di Aceh. Tetapi Tuhan punya cara untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Tuhan akan memelihara orang-orang yang percaya dan minta perlindungan kepada Tuhan. Dan orang-orang seperti itulah yang harusnya mengerti bahwa alam semesta ini Tuhan yang memiliki, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memelihara. Oleh karena itu, jangan takut. Ketika kita sudah tahu bahwa alam semesta ini Tuhan yang punya, Tuhan berkuasa, Tuhan punya cara untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Jangan takut dan jangan tergoda dengan segala isu-isu itu. Tetapi hendaknya kita dengan lebih tekun sujud menyembah kepada Tuhan Sang Pencipta. Itulah perlunya kita ibadah. Dan itulah maknanya kita beribadah. Karena ancaman kehidupan ini selalu saja ada. Bahaya selalu saja ada. Tetapi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan, untuk melindungi orang-orang yang dikasihinya. Nah, karena itu saudara, bagaimana supaya kita menjadi orang yang dikasihi Allah? Supaya mata Tuhan selalu tertuju kepada kita.
supaya sedikit pun Tuhan tidak perkenankan akan ada gangguan kepada kita. Coba kita renungkan sedikit nyanyian kasih setiamu yang kita nyanyikan ini tadi, saudara-saudara. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Kita dijaga oleh Tuhan seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Siapakah kita ini sesungguhnya? Kalau dari diri kita pasti akan segera lenyap. Oleh karena ketakutan yang seperti tadi itu, mungkin kita tidak akan ada kesempatan untuk beribadah dengan tenang. Mungkin tidak ada lagi kesempatan kita untuk berdoa. Mungkin kita tidak mau lagi mengikuti aktivitas-aktivitas yang kita anggap semua sia-sia. Karena ketakutan dan kecemasan akan segala kebinasaan dan ancaman itu akan membuat orang ketakutan. Bahkan mungkin kita juga sudah mendengar bagaimana Elon Musk katanya sudah mempersiapkan pesawat angkasa luar untuk pindah ke Mars. Di sana pun akan ada ancaman. Dan kalaupun kita punya harta kekayaan, bisakah kita nanti akan pindah ke Mars atau ke planet lain? Orang-orang kaya yang mengandalkan kuasanya, mengandalkan hartanya, mungkin berpikir seperti itu. Tetapi dimanapun akan selalu ada ancaman. Dan berapa oranglah yang akan selamat dari segala ancaman mara bahaya yang digambarkan itu. Karena itu apakah gunanya orang mencari selamat dengan cara pikir dan perbuatannya yang pasti tetap ada ancaman, tetap akan binasa. Tetapi hanya orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, dia akan dijaga seperti bagaimana menjaga biji matanya sendiri. Inilah yang harusnya membuat kita harus sujud, bersyukur senantiasa kepada Tuhan, dan jangan abaikan apapun keadaan kita untuk sujud menyembah kepada Tuhan, karena tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan. Apapun upaya kita akan tetap terancam. Bumi dan alam semesta ini dengan segala fenomena-fenomena alam, segala bencana-bencana akan bisa saja terjadi setiap saat. Dan tidak usah jauh-jauh, saudara. Keluar dari pintu gereja ini nanti, mungkin begitu jalan kita, ada saja orang yang bisa nanti menabrak kita dan mati tiba-tiba di jalan itu. Siapa tahu? Dan begitu banyak ancaman. Tetapi hanya satu cara untuk kita bisa tenang, aman, dan yakin Tuhan pasti melindungi dan menjaga kita. Ketika kita sujud di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kita dan mohon perlindungan dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan abaikan kesempatan untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua juga, saudara, dalam hal pemeliharaan Tuhan itulah kita juga patut bersyukur, melakukan aktivitas kita dengan sukacita karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi kita. Kita harus bersyukur. Karena itu lakukanlah yang baik selagi ada kesempatan. Lakukanlah hal-hal yang baik kepada semua orang selagi ada kesempatan. Belum tentu kita akan berjumpa besok. Dan apa hal yang kita rindukan? Karena itu lakukanlah hari ini. Ketika Tuhan masih beri kesempatan, lakukanlah. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita diajak untuk bertanggung jawab, merawat lingkungan hidup kita sebatas di mana kita bisa melakukan. Jagalah alam semesta ini supaya tetap indah, baik, menyenangkan. Jangan menjadi datang bencana karena kita tidak menjaga alam.
tentang kebersihan, tentang keindahan, supaya jiwa kita juga nyaman. Bahwa kebutuhan kita bukan hanya untuk makanan, tetapi juga iman kita, mental kita, spiritual kita harus dijaga, dipelihara, ketenangannya, keteduhannya, keamanannya, keindahannya, kenikmatan hidup yang kita harus ciptakan suasana di mana kita bisa tenang, nyaman dan bahagia. Sebab kebahagiaan itu kalau kita tidak menjaga, kita tidak memelihara lingkungan, kita tidak akan pernah menikmatinya. Demikian juga manfaatkan juga kesempatan untuk kita berekreasi, tetapi lihatlah dalam semua ciptaan Tuhan itu untuk kita mengagungkan, memuliakan Tuhan yang menciptakannya. Karena itu saudara-saudara, bagaimana supaya kita menjaga, memelihara alam lingkungan kita ini seperti seorang ayah atau ibu yang merawat anaknya sendiri. Bagaimanalah ayah dan ibu merawat anaknya, begitulah kita bagaimana menjaga alam lingkungan kita. Bahwa bukan hanya untuk kita sendiri alam lingkungan ini, tapi untuk anak cucu keturunan kita. Karena itu pelihara alam, karena alam ini perlu untuk anak cucu kita, bukan hanya untuk kita sekarang. Kalau kita tidak menjaga, kalau kita tidak merawat, bagaimana nanti anak-anak cucu kita? Mereka juga akan mengalami kesulitan. Dan itu juga barangkali saudara-saudara, apa yang kita derita saat ini, itu juga akibat dari orang-orang tua kita tadinya memang tidak menghargai alam, sehingga kita mengalami banyak bencana. Karena orang-orang tua generasi kita sebelumnya memang sudah merusak alam ini. Karena itu kita harus sadar bahwa alam ini harus kita jaga. Bukan hanya untuk kita hidup hari ini, tapi untuk anak cucu keturunan kita. Kita harus berkontribusi menjaga alam ini. Sebagaimana kita merawat anak-anak kita, merawat seorang anak di hadapan kita. Karena kita juga nanti akan mewariskan, meninggalkan alam ini untuk anak-anak kita supaya bisa sehat dan menjaga ke alam ini untuk kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur malam pada siang hari ini mendengarkan firman-Mu, ketika Engkau juga membukakan mata hati kami untuk melihat karya ciptaan-Mu, menciptakan siang dan malam, menjadikan bulan dan bintang, menjadikan matahari dan semua benda-benda yang ada di alam semesta. Begitupun dengan lingkungan hidup kami, agar kami juga menjaga dan merawatnya sebagai bagian ucapan syukur dan ibadah kami, sebagai bagian tanggung jawab dan juga panggilan hidup kami, menjaga alam semesta ini menjadi rumah tempat kami tinggal bersama, juga untuk keturunan kami kelak. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini, membuat kami juga tahu bahwa Engkau Allah pencipta juga memelihara semua menjadi teratur dan tertib, dan Engkau berkuasa untuk menjaga kehidupan orang-orang yang datang berlindung bermohon kepadamu. Bapa, ajari kami untuk tetap dalam kerendahan hati merawat bumi lingkungan kami sebagai tempat di mana kami bersama dan bahkan anak cucu keturunan kami untuk bisa hidup tenang, untuk semua orang boleh melakukan tugas panggilan tanggung jawabnya di alam semesta ini. Bapa, berikanlah kepada setiap pemimpin kami, negara, pemerintah, dan lembaga-lembaga agama, para pemimpin-pemimpin masyarakat, untuk tanggung jawab bersama menjaga dan memelihara alam semesta. Jangan kami merusak alam sehingga mengganggu kehidupan bersama bahkan untuk keturunan kami. Bapa, jadikanlah juga kami sebagai orang-orang yang mau mengabdi bagi Tuhan melalui pelayanan dan aktivitas kami,
melalui ilmu, pengetahuan, dan ketekunan kami beribadah. Karena disinilah kami tahu bahwa ada Tuhan yang memelihara kehidupan alam semesta dan merawat kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.